Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 1 Juni. Tibanya front awan yang disertai angin monsun barat daya dalam 2 hari terakhir telah menimbulkan bencana sporadis di kawasan sentral dan selatan. Termasuk 2 tempat di Jalan Industri Nantou yang ambruk dan menyebabkan lalu lintas terputus. Sedangkan di Ciai, sebagian besar tanaman padi tumbang. Hujan deras beruntun membuat 2 ruas jalan industri Li Xing Jarur 89 di Desa Renai, Kabupaten Nantou terputus oleh tanah longsor pada tanggal 2. Polisi menutup kedua jalan tersebut dan mengimbau pengendara untuk menggunakan jalan lain. 因为连日豪雨的部分，造成37.7 K 处以及21.4车辆无法通行，请进入山区的民众绕道而行。 Hujan lebat menimbulkan hujan kecil di dalam ruangan. Ruang tunggu kapal transportasi jalur Tongliu di Kecamatan Tongkang, Kabupaten Pingtung kemasukan air. Pelaku usaha mengatakan hal ini disebabkan tersumbatnya drainase di lantai atas yang menyebabkan air mengalir ke pipa pembuangan lain. 楼上的排水孔被它一些杂物跟木板堵住了，所以它水泄不掉，所以从旁边的管线漏出来。它现在已经整个处理完了，所以现在已经不会再漏水了。 Petani padi di daerah Ciai merana karena padi yang akan dipanen hancur diterjang hujan deras pada tanggal 1. Mereka khawatir padi yang terendam berkecambah membuat hasil jeripaya mereka menjadi sia-sia. Pemerintah daerah telah mempersiapkan 20.000 kantong pasir bagi masyarakat yang membutuhkan. Kehadiran front hujan prompt yang diperkuat angin monsun barat daya membuat cuaca tidak stabil. Warga diimbau untuk waspada. Taifun Maliksi yang melanda Tiongkok kemarin lusa telah melemah menjadi depresi tropis dan membawa uap air dalam jumlah besar di bagian depannya, sehingga memengaruhi cuaca di Taiwan. Walau front awan bergerak sedikit ke arah selatan pada hari ini, cuaca di seluruh wilayah tetap tidak stabil. Umat yang memakai jas hujan bersembahyang di tengah hujan deras. Hujan deras kemarin menyebabkan kuil Nan Kunsen Tai Tien di distrik Peimen, kota Tainan tergenang air setinggi mata kaki. Hingga Senin cuaca di berbagai tempat masih belum stabil. Hujan deras kentara tetap berpeluang turun di kawasan Miaoli ke selatan, Hualien dan Taitung. Mulai Rabu kadar uap air bertambah dan membawa hujan singkat di seluruh wilayah. Mengantisipasi tibanya front awan hujan pelam, Pemkot dan Pemkap di semua tempat bersiap untuk mengaktifkan stasiun pemompa air. Bila tidak mendesak, warga diingatkan untuk tidak mengunjungi area pegunungan, sungai, dan pantai. Menurut estimasi Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, kekurangan tenaga perawat di Taiwan akan mencapai 24.000 orang pada tahun ini. Krisis ini membuat penutupan ranjang pasien di rumah sakit menjadi suatu hal yang lumrah. Untuk ranjang UGD, pasien pun harus menunggu rata-rata 2 hingga 3 hari. Komunitas medis mendesak agar pemerintah meningkatkan anggaran Askes untuk mendongkrak gaji perawat. Nenek Chow yang berusia 70-an tahun dicurigai mengalami peradangan ginjal karena demam dan kencing darah pada perawatan darurat di pagi hari. Dokter UGD menilai ia memerlukan perawatan inap, namun ia masih menunggu di lorong UGD hingga siang hari karena tidak ada ranjang kosong. 今天早上来吗？对对对，才弄的。有床给你吗？有没有病床给你啊？不知道哎，不知道有没有病床。还要等就对了。对啊，对啊，对啊。 Di lapangan terdapat banyak kasus yang serupa. 1 tahun setelah pandemi, banyak rumah sakit yang mengalami krisis ranjang. Jumlah pasien yang menunggu ranjang di UGD terus bertambah. Ada yang perlu menunggu hingga 2 atau 3 hari. Hal ini terutama disebabkan staf perawat medis yang banyak berkurang, sehingga hampir setiap rumah sakit menghadapi dilema pengurangan beban dan mengurangi ranjang pasien. 所有的医院都提出了很多调整薪资的办法及留任的措施。 希望留住更多的资深的护理人员，或者能请护理师回任。 Komunitas medis mengimbau pemerintah untuk meningkatkan anggaran Askes agar rumah sakit mampu menaikkan gaji perawat. Sementara komunitas perawat menyerukan agar pemerintah memberikan subsidi keperawatan yang tidak hanya diberikan kepada kerja shift malam, tetapi juga memberikan subsidi yang sama untuk shift siang, ruang operasi, dan UGD. Dengan harapan lebih banyak lulusan keperawatan Juni tahun ini bersedia bekerja di rumah sakit dan mengatasi krisis tenaga kerja. Sebuah kantor polisi di kota Luotong, Kabupaten Ilan disulut api oleh seorang pelaku pada dini hari tadi, menghanguskan 6 motor dan 1 sepeda. Polisi segera mengejar tersangka. Saat ditangkap, pelaku bukan saja memberontak, namun juga membentur mobil polisi, mengakibatkan 2 petugas terluka. Oknum mengakui ia sengaja melampiaskan amarahnya karena ditilang polisi. Tanggal 2 dini hari, seorang pria yang memakai helm mondar-mandir di area parkir motor sebelah kantor polisi kota Luotong. Tak lama setelah pria tersebut pergi, api langsung muncul di lokasi kejadian.
Seiring ledakan, 6 motor, 1 sepeda, dan kabel listrik di luar kantor polisi terbakar. Setelah diselidiki, polisi menemukan bahwa pria tersebut tampaknya kesal karena ditilang polisi akibat parkir sembarangan. Polisi langsung meluncurkan upaya pengejaran. Tak diduga pria menggunakan mobilnya untuk menabrak mobil polisi, menyebabkan 2 petugas cedera ringan. Oknum akhirnya ditangkap dan diserahkan ke kantor kejaksaan untuk diselidiki. Menurut statistik, sejak 2015 hingga pertengahan 2020, jumlah bayi terlantar di Malaysia telah mencapai 652 kasus. Guna mengatasi masalah ini, Yayasan Perawatan Anak Yatim Piatu di Malaysia menempatkan inkubator bayi di sejumlah tempat agar orang tua yang tidak sanggup menghidupi bayi dapat menaruh anak mereka di sana sehingga dapat diasuh oleh keluarga lain. Ruang berbentuk kubus ini adalah kabin pelindung bayi yang juga dikenal sebagai baby hatch. Ketika orang tua tidak mampu membesarkan momongannya, mereka dapat meletakkan bayi mereka ke dalam kabin. Di dalam kabin terdapat detektor dan alarm yang akan berbunyi ketika ada bayi yang dibaringkan ke kabin. Kemudian akan ada petugas yang membawa bayi tersebut ke tempat yang aman. Untuk memastikan keamanan bayi yang ditaruh di dalam kabin tidak boleh diambil kembali. Most of the cases that we receive basically are from those mothers who get pregnant unplanned, and most of them are basically out of wedlock. They are basically afraid of telling, the news to the parents. Kabin pelindung bayi pertama diluncurkan di Malaysia pada tahun 2008 oleh Yayasan Orphan Care. Mereka bekerja sama dengan rumah sakit untuk penempatan kabin tersebut di berbagai tempat di Malaysia. Dari 2008 hingga tahun ini, yayasan telah menyelamatkan hampir 600 bayi. Menurut statistik pemerintah, kasus pembuangan bayi di Malaysia sejak 2015 hingga Juni 2020 mencapai 652 kasus. Rata-rata ada 1 bayi yang dibuang setiap 3 hari. Salah satu penyebab utama adalah pendidikan seksual yang minim dan konservatif di Malaysia, sehingga anak muda tidak memiliki pengetahuan kontrasepsi yang memadai yang terkadang tidak menyadari dirinya sedang hamil. Selain itu, juga ditambah oleh kesulitan dalam hal menggugurkan kandungan. 有一些教育者还是会觉得你说性教育其实就鼓励性行为，所以能的话都不做。 Untuk mengatasi masalah pembuangan bayi, pendidikan seksual yang benar merupakan solusi yang tepat agar pembuangan bayi tidak lagi terulang. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Selanjutnya mari kita saksikan Jalan Pelangi di Brasil. Kita soal lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.